Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Selasa 16 Juni 2020 adalah Selasa pekan biasa ke-11. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 5 ayat 43 sampai 48. Kita buka renungan ini dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di Bukit Yesus berkata, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuh. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apa lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, dalam Injil kemarin, dalam renungan kemarin, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita dengan berbuat jahat kepada orang itu. Yesus malah mengajak kita untuk memberi lebih. Ajaran itu dimaksudkan supaya kita jangan ikut-ikutan menjadi orang jahat, membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan, membuat kita sama dengan orang itu. Nah, hari ini Yesus melengkapi ajaran di atas. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Dalam pesan khotbah kemarin itu sudah dikatakan, terhadap orang yang memusuhi kita, sikap yang Tuhan Yesus kehendaki adalah menunjukkan kasih kita kepada orang itu. Salah satunya dengan berdoa bagi orang-orang itu. Mengasihi sama adalah perbuatan baik, tetapi mengasihi musuh-musuh adalah perbuatan yang luar biasa berkenan di mata Tuhan. Ini luar biasa. Mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita itu biasa, bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi mengasihi orang yang memusuhi kita, itulah yang Tuhan Yesus mau. Kecenderungan manusia kita ialah kalau orang berbuat baik kepada kita, kita baik. Dan kalau orang berbuat jahat kepada kita juga bisa kemudian memperlakukan dia secara jahat. Yesus mengatakan hari ini, kasihilah musuh-musuh. Kita adalah manusia lemah yang mudah terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Jika seorang terjatuh dalam kesalahan, jika ia berbuat dosa, maka sudah sewajarnya kita yang lain menolongnya, membantu dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika ada orang yang memperlakukan kita secara yang tidak baik, memusuhi kita, dia menunjukkan bahwa dia manusia lemah. Maka kita pantas menolong dia untuk memperbaiki sikapnya, membantu dia untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetap menunjukkan kebaikan kepada kita. Salah satu sikap yang tidak mudah selalu diwujudkan adalah memaafkan. Tidak mudah. Seringkali kita berkata, saya sudah memaafkan dia. Tapi ketika kita berjumpa dengan dia, kita menjauh. Sebetulnya kita tidak memaafkan dia. Kita hanya berusaha untuk melupakan dia. Sebab memaafkan dia berarti apa? Kembali berbuat baik kepada orang itu. Kembali memberikan perhatian. Kembali memberikan salam ketika bertemu dengan dia. Ketika dia berada dalam kesulitan yang paling besar, kita berada di sana sebagai orang yang pertama untuk menolong dia.
Itulah arti memaafkan. Itulah mengasihi orang yang memusuhi kita. Dengan berlaku seperti itu, kita telah mengambil bagian dalam sikap Bapa yang menciptakan matahari untuk semua, yang menurunkan hujan untuk semua, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itulah sikap seorang murid Kristus. Kita berdoa supaya kita dapat mengambil bagian dalam semangat itu. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.